Halo anak-anak sekolah minggu, semuanya anak remaja, anak tanggung, anak kecil dan anak balita. Mari kita sama-sama memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo, ini yang main organ ini Kakak Regina, ini anak tanggung atau anak remaja ya Kak Regina? Anak remaja. Anak remaja. Oke, Kak Regina akan mengiringi kita lagu Yesus Sayang Padaku. Semuanya kita bernyanyi bersama nakku ya. Ayo, mari semua kita bersama-sama menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Ayo Kak Regina, kita nyanyi bersama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk sepanjang perjalanan hidup kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkuasalah ya Tuhan, melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan mampu melakukannya. Terima kasih Yesus, ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mohon pengampunan dosa. Amin. Ayo semua membuka Alkitabnya, supaya kita bersama-sama membaca Alkitab. Ya, bahan kita diambil dari Mazmur 82 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 dan Yesaya 10 ayat 1 sampai 4. Kita baca bersama-sama ya. Semua anak-anak boleh membacanya masing-masing. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang yang sengsara dan orang yang kekurangan.
Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembacaan bahan yang kedua, yang diambil dari Yesaya 10 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan, dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang akan datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Oke, minggu ini ya, ini juga jadi bahan PA kita nakku ya. Sama-sama semuanya, anak balita, anak kecil, anak tanggung, dan anak remaja. Tema kita ini keadilan Tuhan atau Judika. Siapa kenal Abang Judika nih? Bang Judika ini suaranya bagus kalau nyanyi ya. Ini Judika artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah. Cantik kali namanya ini dikasih orang tua Bang Judika sama Judika ya. Ya, tentang keadilan ini yang kita bicarakan pada minggu ini. Kalau kita baca tadi kitab Mazmur, kita harus membela hak-hak orang yang miskin, janda, anak yatim piatu, orang yang berkekurangan, ya, orang yang tidak diperhitungkan orang. Ada nggak kawan-kawan kalian yang miskin dan bodoh di sekolah? Atau orang-orang yang kekurangan? Ya, pasti ada. Di keluarga kita juga ada anak yatim piatu, ada janda, ya. Banyak keluarga kita yang membutuhkan pertolongan kita. Ini tadi dalam kitab Pemazmur dikatakan harus ini kita bela, ya, karena Tuhan akan melakukan pengadilan, penghakiman bagi siapapun orang yang tidak berpihak kepada mereka. Jadi kita dipanggil untuk itu. Kita mau berbagi di sekolah kalau ada kawan-kawan kita yang tidak punya jajan, karena orang tuanya susah, tidak bawa bontot, kita punya makanan lebih, sudah ada nasi, ada kue lagi. Kenapa kita tidak bagi buat teman-teman kita yang berkekurangan ya? Ini kita harus tolong mereka. Karena disebutkan tadi bahwa ini Allah akan menghakimi semua orang yang melakukan kelaliman. Ya. Dan di kitab Yesaya juga tadi disebutkan siapa yang tidak berpihak dan tidak melakukan keadilan terhadap orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, ini adalah celaka, akan mendapat celaka. Tidak ada orang dapat berlindung untuk kekayaannya.
untuk segala sesuatu yang dia miliki. Karena Tuhan itu maha adil. Sifat Allah adalah salah satu itu, dia adalah Allah yang maha adil. Ya, dia bertindak dengan benar sesuai dengan standar kebenaran. Ya, ketetapan-ketetapannya berlaku sepanjang zaman. Oleh karena itu semua anak-anak sekolah minggu juga harus belajar, melatih diri untuk melakukan keadilan, ya, menolong orang yang membutuhkan. Kadang-kadang kan seperti ini ya, kalau kita lagi mengalami persoalan, kita mau orang adil sama kita. Tapi pada waktu orang diperlakukan tidak adil, kenapa semua pada diam, tak mau tolong? Ini nggak benar. Kita harus juga melakukan pertolongan ya untuk orang yang membutuhkan keadilan dilakukan bagi kehidupannya. Tapi ini terjadi juga selalu di rumah ya. Anak-anak selalu bilang, mama sama bapak nanti dihakimi Tuhan karena nggak berlaku adil sama anaknya. Kenapa? Masa jajan kakak lebih banyak dari jajan adik? Wah, ini selalu kita merasa orang tua ini tidak adil. Kenapa? Protes ini. Kenapa beda jajan kakak sama adik? Ya, orang tua sudah jelaskan. Kakak kan sudah besar, sekolahnya kan mahal-mahal makanannya, nggak sama dengan adik. Ya, kakak lama baru pulang sekolah, adik cepat pulang. Enggak, mama sama bapak nanti dihakimi oleh Tuhan karena berlaku nggak adil. Nggak juga seperti itu, nakku ya. Ya, karena memang dikatakan adil itu bukan harus bagi rata, bukan harus sama, tapi sesuai dengan kebutuhan. Itu juga adalah perlakuan yang adil, sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan orang tua membeda-bedakan anak-anaknya. Siapa yang sering merasa bahwa mama dan bapak membeda-bedakan antara kakak, abang, dan adik-adik? Ya, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Tadi kan disebutkan ya dalam kitab Yesaya bahwa hari Tuhan itu pasti akan datang dan dia akan bertindak untuk menegakkan keadilan di muka bumi ini. Dan kita harus latihan dari kecil ya, kita terlatih untuk melakukan keadilan, seperti yang diperintahkan Tuhan, supaya firman Tuhan itu kita hidupi mulai dari kecil nanti sampai kita menjadi dewasa. Tuhan memberkati semua anak-anak kami. Jangan bersungut-sungut, jangan marah kepada orang tua kalau merasa tidak diperlakukan adil. Jangan takut, karena Tuhan pasti tetap menolong anak-anaknya yang belum mengerti ya apa maksud Tuhan dengan keadilan. Karena sering anak-anak kami merasa diperlakukan tidak adil ya. Semua adil karena memang orang tua ketika memberikan tugas itu menaruh tanggung jawab buat anak-anaknya dan diberikan jajan yang berbeda. Itu sebenarnya Tuhan telah tetapkan melalui orang tua supaya orang tua juga tetap mendidik anak-anaknya dengan baik. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya dalam perjalanan kehidupan kita. Selamat malam anak-anakku, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi kami. Maafkan kami bila kami membenci orang tua kami, karena terkadang kami merasa dia tidak adil untuk kami. Tuhan, kami juga terkadang berkelahi dengan kakak, dengan abang, dengan adik, karena kami merasa selalu dalam pembagian tugas tidak adil. Dalam memberikan jajan oleh orang tua kepada kami juga, orang tua tidak adil. Dan kakak yang sering kena marah kalau adiknya melakukan kesalahan, dan kakak-kakak serta abang-abang merasa tidak
diperlakukan adil. Tuhan, mohon kiranya Engkau maafkan, Engkau ampuni semua salah dosa kami. Juga adik-adik semua juga mau menurut dengan abang dan kakak untuk hal yang baik. Dan semua anak-anak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah Bapak juga di rumah berlaku adil untuk anak-anaknya dan tidak pilih-pilih kasih. Begitu juga dengan Mama tidak pilih-pilih kasih dengan anak-anaknya. Dia sangat mengasihi semua anak-anaknya. Dan juga anak-anak kami juga harus berlaku adil. Jangan kalau Mama yang menyuruh malas, tapi kalau sama Bapak dia takut akhirnya langsung melakukannya. Ini juga anak-anak kami tidak berlaku adil. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami selalu menjadi pelaku-pelaku keadilan. Karena Tuhan itu adil, menginginkan kami juga hidup di dalam keadilan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mohon pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak kami yang sedang ujian, yang belajar online, supaya mereka juga tidak bosan di rumah, tetapi mereka menikmati waktu ini dengan baik, karena Tuhan selalu menolong anak-anak kami dalam tugas-tugas yang banyak, di mana mereka juga harus menolong orang tua di rumah, PR-nya juga harus dikerjakan, tugas-tugas dari sekolah juga harus dikerjakan. Mohon kiranya Tuhan tolong anak-anak kami supaya mampu membagi waktu dengan baik. Dan kiranya Tuhan memberikan rezeki kepada orang tua supaya segala biaya yang dibutuhkan dapat tercukupkan. Berikan kami kesehatan yang sempurna supaya kami mampu hidup dalam sukacita dalam keluarga Tuhan. Kami juga berdoa kiranya COVID-19 ini dapat segera berakhir supaya kami dapat beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, bantulah pemimpin bangsa dan negara kami untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada di negeri kami. Juga kiranya Tuhan memberkati semua negara-negara di dunia yang sedang diperhadapkan dengan persoalan COVID-19. Terima kasih Tuhan, berkaryalah untuk negeri kami, berkaryalah untuk bumi kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan mohon Tuhan selalu memberkati kami. Amin. Selamat malam buat semuanya. Salami kakak, adik, abah, mama, sama bapak, dan semuanya berdoa untuk keluarga kita nak ya, supaya kita selalu hidup dalam sukacita dan dapat diberikan kebahagiaan dalam keluarga kita karena Tuhan selalu menolong kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.